Saat ini, para pendekar senior berkumpul di Surau Abah atas perintah Eyang. Namun masih ada satu pasukan Eyang yang belum datang. Dia adalah Marno. Nampaknya, Eyang punya tugas khusus untuk Marno hingga dirinya tadi perintah merapat ke surau. Sementara itu, Tono yang selesai mentirakati keris pusaka mulai berlatih menggunakannya. Murid Abah itu mengkombinasikan gerakan silatnya dengan mengayunkan keris tersebut. Awalnya Tono belum paham apa keistimewaan keris itu, lantaran senjata warisan Marno tersebut nampak biasa-biasa saja, bahkan terkesan tumpul. Untuk menusuk batang pohon saja Tono harus mengeluarkan tenaga lebih. Padahal dalam pikiran Tono sudah membayangkan kalau keris itu pasti memiliki ketajaman seperti samurai. Namun kenyataannya justru tak sesuai harapan. Sambil mengusap-ngusap kerisnya, Tono nyeletuk, "Kalau begini caranya, pisau buatanku sepertinya jauh lebih berguna," kata Tono. Lalu tiba-tiba saja keris itu menjadi panas seperti besi dibakar. Sontak saja Tono melemparkannya ke tanah. "Aduh, kenapa keris itu mendadak panas?" ucap Tono sambil meniup tangannya. Keris itu mengeluarkan asap dengan bau yang menyengat. Tono duduk jongkok dan terus memperhatikan keris itu dari dekat. Sampai tak sadar ada seekor kalajengking yang merayap naik ke bahu Tono. Saat Tono hendak menyentuhnya, tiba-tiba keris itu terbang ke bahu Tono dan menusuk kalajengking yang hampir menyengat Tono dengan ekornya. Club! Kalajengking itu pun gosong dan mati seketika. Tapi edannya, keris tersebut tak sampai menusuk bahu Tono. Benda itu hanya mengincar kalajengking dengan tusukan yang terukur. Jangankan menusuk bahu, pakaian Tono saja tak tersentuh ujung keris tersebut. Jaraknya begitu tipis. Benda pusaka itu dapat melayang dengan akurat, seperti dipakai oleh ahli pedang. Tono langsung berdiri lemas dan melempar kembali keris itu ke tanah. Berkali-kali Tono memegang bahunya untuk memastikan tak ada luka bekas tusukan keris. Tono geleng-geleng kepala. Ia jadi ingat kalau keris itu pernah membunuh Datuk Wira. "Sial, kau mau membunuhku ya?" kata Tono dengan nafas tak beraturan karena kaget. Dari atas pohon terdengar suara Marno yang tertawa puas menyaksikan kejadian menegangkan sekaligus kocak itu. "Hahaha, itu akibatnya jika kau sembarang ucap pada keris pusaka," kata Marno meledek. Jin itu mengingatkan kalau keris pusaka tak bisa disamakan dengan pisau dapur yang bisa digunakan untuk mengiris atau membelah sesuatu. "Tono, jangan gunakan keris itu dengan otot. Simpan keris itu dalam pikiranmu. Pusatkan pada tenaga dalam dan alirkan kekuatanmu," ucap Marno. Tono mulai mengatur nafasnya dan mempraktikkan arahan Marno. Matanya menatap tajam ke arah keris pusaka. Batinnya mulai bermain untuk menyambungkan kekuatannya pada keris itu. Semakin dalam Tono mempusatkan pikirannya, keris itu malah makin memanas. Benda itu mengeluarkan asap yang lebih banyak. Warnanya pun berubah merah, seperti besi yang terpanggang. "Ambil keris itu," perintah Marno. Tono sempat terdiam mendengarnya. Keris itu sedang panas-panasnya. Dengan entengnya Marno malah meminta Tono mengambilnya. Meski setengah hati, Tono nekat mengambil keris tersebut. Sontak saja sebagian telapak tangan Tono langsung gosong. Tono menggulingkan badannya menahan perih luka bakar. Tanpa belas kasih, Marno menjenggut rambut Tono dan memaksanya berdiri. Ia menamparnya berkali-kali. "Bangun, fokuskan pikiranmu, jangan ragu sedikit pun," kata Marno. Tono menahan luka gosong di tangannya sampai meneteskan air mata. "Aku akan melakukannya sekali lagi," kata Tono. Ia kembali fokus mengalirkan tenaga dalamnya untuk menaklukkan keris itu. Tanpa ragu sedikit pun, Tono langsung menggenggam keris itu. Seketika aroma daging terbakar muncul dari genggaman tangan Tono. Namun kali ini Tono tak mau melepaskan keris itu. Dia berteriak, "Taluk sia keris edan!" Kemudian dengan sekuat tenaga Tono menancapkan keris itu ke tanah. Duar!
Tiba-tiba terjadi ledakan hebat. Bekas tancapan keris tersebut menggetarkan tanah sampai terbelah. Tangan Tono masih menggenggam keris pusaka. Perlahan warna keris itu berubah kembali ke wujud aslinya. Akhirnya, kekuatan Tono pun tersambung dengan keris pusaka. Ia mengangkat tangannya dan mengacungkan keris itu ke langit. "Ulah gagabah sia ka aing keris edan," kata Tono dengan tangan yang masih bergetar. "Jangan macam-macam padaku keris gila." Begitulah arti ucapan yang keluar dari mulut Tono. Marno begitu takjub dengan cara Tono menaklukkan keris pusaka. Seketika, aura kesatria muncul dari jiwa Tono. Ia semakin gagah dengan keris itu. "Ini baru Tono yang kukenal. Sekarang, lemparkan keris pusaka itu sejauh yang kau bisa," kata Marno. Tono pun melemparkannya sampai tak terlihat lagi. "Meski keris itu tak bersamamu, pikiranmu harus tetap bersamanya. Tetap alirkan tenaga dalammu pada benda itu," kata Marno. Murid Abah itu duduk sila. Dia memusatkan batinnya untuk tetap bersama keris pusaka. Marno menjelaskan kalau sekarang Tono memiliki 3 tangan untuk bertarung. Namun Tono terlihat kebingungan dan tiba-tiba Marno menendang Tono sampai terpental. Jin itu menghujani Tono dengan berbagai pukulan. Sambil terus memukul, Marno berkata, "Keluarkan tangan ketigamu." Tono masih tak mengerti. Sampai akhirnya Marno menarik kerah baju Tono dan merobeknya. Tono pun kembali tersungkur terkena tendangan Marno. "Apa maksudmu dengan tangan ketiga?" tanya Tono dengan kesal. "Sudah kubilang, alirkan kekuatanmu pada keris pusaka," jawab Marno. Tono pun memejamkan matanya dan memusatkan pikiran pada keris edan miliknya. Kali ini Marno tak main-main. Ia mengeluarkan 2 golok besar dan melemparnya ke arah Tono. Saat golok itu hanya berjarak sejengkal dari muka Tono, tiba-tiba keris edan muncul dan menghalau 2 golok yang terbang hampir mengenai muka Tono. Trang! Keris itu kemudian berputar-putar mengelilingi Tono. Marno tertawa puas. Ternyata maksud dari tangan ketiga adalah keris itu sendiri. Dengan mengalirkan kekuatannya, Tono dapat menggunakan keris itu tanpa menyentuhnya. Kemudian Marno melemparkan sebuah serangka untuk membungkus keris pusaka tersebut. "Apa sekarang kau sudah mengerti keistimewaan keris itu?" tanya Marno sambil meledek. Tono cuma tersenyum dan membungkus keris itu ke dalam serangkanya. "Ngomong-ngomong, aku suka sekali saat kau menyebut benda itu dengan sebutan keris edan," kata Marno. "Kalau kau suka, mulai hari ini aku akan menamainya si keris edan," sahut Tono. Di tempat lain, Ujang tinggal sendirian di goa persembunyian Eyang. Ia menunggu perintah sambil bertapa. Setelah berhasil menaklukkan Khodam Maung, ada banyak perubahan dalam diri Ujang. Dari mulai fisik yang berubah menjadi tinggi kekar, sampai insting bertarung yang semakin tajam. Cincin batu delima pun terpasang dengan gagahnya di jari manis tangan kanan Ujang. Setiap hari, ia mengolah sisi batinnya agar terus stabil. Karena biar bagaimanapun, saat ini ada sosok Khodam yang bersemayam dalam jiwanya. Sebuah kekuatan besar yang diincar rimba selama ini. Dalam dunia jawara, manusia yang berinteraksi dengan Khodam cenderung memiliki jiwa yang tak stabil. Aura Khodam yang panas kerap kali membuat si pengguna mudah terpicu amarah. Bahkan ada sebuah kepercayaan kalau para pengguna Khodam tak akan bisa bercocok tanam, lantaran setiap tumbuhan yang disentuh oleh pengguna Khodam akan menyerap aura panas dari tangannya. Hal itulah yang menyebabkan tumbuhan itu akan cepat mati. Selain itu, yang lebih mengerikan dari sisi gelap pengguna Khodam adalah ketika amarah sedang memuncak. Sebelum bertarung dengan orang lain, pengguna Khodam akan lebih dulu berperang melawan jiwanya sendiri. Jika dia kalah, maka bisa dipastikan Khodam yang bersemayam akan menggerakkan tubuh si pengguna untuk memuaskan hasrat bertarung dari amarahnya. Seperti halnya yang terjadi pada Sukardi, sang pemilik Khodam Maung sebelumnya. Karena tak terima melihat Hafsa disiksa oleh Rimba dan pasukannya, seketika amarah memuncak dan aura Khodam menguasai jiwanya. Meski saat
itu Sukardi berhasil meratakan Lati Ireng, namun sejatinya ia sudah kalah lebih dulu melawan pengaruh khodam yang menguasai jiwanya. Oleh sebab itu, Eyang memberi Ujang kalimat wirid untuk meditasi. Hal ini bertujuan agar Ujang tetap memiliki pikiran jernih dan hati yang kokoh. Ujang dibentuk oleh Eyang menjadi sosok yang berkekuatan tinggi namun harus tetap merunduk. Ya, filosofi ilmu padi memang terdengar sederhana, namun sedikit sekali manusia yang berhasil mempraktikannya. Dalam proses meditasinya, Ujang kerap kali terganggu dengan bayang-bayang si Maung yang muncul di pikirannya. Tiap kali hal itu terjadi, Ujang terlihat mengerutkan dahinya sambil menarik nafas panjang. Ia berusaha fokus dan tak terganggu oleh pengaruh khodam gaib itu. Sepertinya si Maung memang tak mudah dikendalikan. Proses meditasi yang panjang lumayan menguras energi. Saat dirinya mulai lelah, Ujang pun mengakhiri meditasinya dan pergi ke sungai. Alam yang belum tercemar membuat Ujang dapat dengan langsung meminum airnya. Ia juga membasuh wajahnya yang berkeringat. Namun alangkah terkejutnya Ujang saat melihat bayang dirinya yang berwujud maung di permukaan sungai. Tiba-tiba bayangan maung itu berbicara memperingatkan Ujang. Sekuat apapun dirinya melakukan meditasi, si maung akan tetap menguasai sebagian jiwa Ujang. Karena secara tidak langsung, saat Ujang berhasil menaklukkan si maung dan batu delima, itu sama saja dengan menyepakati perjanjian gaib, di mana Ujang akan merelakan sebagian jiwanya dikuasai si maung. Ujang cuman tersenyum. Buktikan saja nanti siapa di antara kita yang akan menjadi majikannya, kata Ujang menantang si maung. Makhluk itu tertawa keras dan menghilang dari permukaan air. Sementara itu, di sebuah puncak gunung, Rimba terlihat sedang melakukan ritual pemanggilan. Di hadapannya ada banyak sesajen seperti kembang, bangkai ayam, dan beberapa dupa yang sudah terbakar. Puncak itu adalah tempat di mana Rimba pernah ngamuk melampiaskan amarahnya karena kedatangan Sukardi yang datang membawa kabar tentang anaknya yang lama hilang. Saat itu, Sukardi bilang kalau anak Rimba masih hidup. Sebagai seorang bapak, tentu saja Rimba galau. Bahkan ia sempat mempertimbangkan tawaran damai Sukardi yang berjanji akan mempertemukan Rimba dengan anaknya. Dengan satu syarat, Rimba harus bertobat. Namun sayang, sebuah bisikan gaib justru merasuki alam bawah sadarnya hingga sisi gelap Rimba kembali muncul. Bisikan itu berkata kalau tawaran Sukardi hanya bualan semata. Nah, kali ini Rimba kembali mengundang sosok gaib yang membisikinya itu untuk dimintai pertolongan. Pasca kematian Panglima Wage, Rimba sudah bertekad akan memulai perang besar. Terlebih, Jaka yang dianggap bocah ingusan dengan lancangnya berani mengancam Rimba di depan pasukannya sendiri. Mau ditaruh di mana muka Rimba yang bergelar Raja Lati Ireng? Oleh sebab itulah Rimba pergi ke puncak gunung. Mulutnya terus membacakan mantra pemanggilan. Hom bila hom, hadir Tuan, hadir Ratu, kaula Rimba nyuhunkeun pitulung oge pituduh. Datanglah Tuan, datanglah Ratu, saya Rimba meminta pertolongan dan petunjuk. Begitulah arti mantra yang dipanjatkan Rimba. Lalu tiba-tiba bangkai ayam di hadapan Rimba bangun sendiri. Bangkai itu berjalan mondar-mandir dengan kepala yang hampir putus karena disembelih. Sesekali sayapnya terkepak menyerupai gerakan tarian. Kemudian tiba-tiba kepala Rimba terasa sangat sakit. Terdengar suara aneh yang melengking dan hampir merusak gendang telinganya. Jiwa Rimba terhisap ke dalam ruang dimensi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di sana, Rimba melihat wajah orang-orang yang pernah ia bunuh. Rimba seperti sedang menyaksikan puluhan, bahkan ratusan arwah yang menatapnya dengan mata mengerikan. Bahkan tak hanya itu, momen-momen tragis saat Rimba menghabisi nyawa mereka pun seperti terputar kembali. Ada yang dipenggal, ditusuk, dan digantung di markas besarnya. Wanita-wanita tak berdosa yang pernah ia setubuhi sampai mati juga hadir menggentayangi. Ini benar-benar dimensi yang mengerikan. Kemudian tiba-tiba muncul sosok jurig serupaan Rimba yang datang mendekat. Dia adalah sisi gelap Rimba yang pernah mendatanginya dulu. Perawakannya begitu gagah dengan
dengan dibalut pakaian raja berlapis emas. Serupaan Rimba itu bertanya kenapa dirinya melakukan ritual pemanggilan. Di sana, Rimba menyampaikan tekad bulatnya untuk melakukan perang besar. Ia berniat memohon pertolongan dari sisi gelapnya agar diberikan kekuatan yang tak terbatas. Meski sudah menguasai banyak elemen kekuatan, namun Rimba menyadari kalau Eyang Teja pasti punya ilmu pamungkas yang tak diturunkan kepada dirinya. Karena dahulu Rimba belum sempat menghisap semua kekuatan Eyang karena digelapkan nafsu duniawi, hingga membuat dirinya gelap mata dan durhaka pada sang guru. Serupaan Rimba itu tertawa karena penguasa Lati Ireng tersebut tak pernah puas dengan kekuatan yang sudah ia kuasai saat ini. Si Jurig menunjuk ke sebuah keranjang berisi bayi. Ia menjelaskan untuk mendapatkan keabadian, Rimba harus memakan bayi itu. Penguasa Lati Ireng tersebut berjalan mendekati keranjang. Saat dibuka, betapa terkejutnya Rimba saat menyadari kalau bayi dalam keranjangnya itu adalah anaknya. Rimba masih ingat betul dengan wajah sang anak. Saat menatap bayi itu, wajah Rimba tiba-tiba berubah haru. Mana mungkin ia menyantap darah dagingnya sendiri. Sementara itu, si Jurig terus membisiki Rimba untuk segera menyantapnya. "Kenapa aku harus memakannya?" tanya Rimba. "Itulah kelemahanmu. Jika kau tak menghabisi bayi itu, setinggi apapun kekuatanmu, darah yang mengalir dalam tubuh anak ini akan melenyapkan segalanya," kata si Jurig. Sontak Rimba berbalik menatap serupannya itu. "Apa itu berarti anakku masih hidup?" tanya Rimba. Si Jurig tertawa jahat. "Ya, anakmu berada di barisan mereka." Rimba geram. Kenapa dulu si Jurig mengatakan kalau tawaran Sukardi untuk mempertemukan dirinya dengan sang anak dianggap bualan semata? Si Jurig menjelaskan, jika saat itu Rimba menuruti tawaran Sukardi, padepokan Lati Ireng akan hancur dan misi Rimba merebut Batu Delima tentu berantakan. Makanya di momen puncak ini si Jurig baru mengungkapkan fakta sesungguhnya kalau anak Rimba memang masih hidup. Si Jurig menyembunyikan hal itu karena sadar betapa berbahayanya keberadaan anak Rimba yang memiliki darah keturunan langsung dari sang penguasa Lati Ireng itu. Meski kekuatan Rimba hampir mencapai titik klimaks, setetes saja Rimba terkena darah anak semata wayangnya itu, niscaya akan luntur semua ilmu hitam yang diwarisi sang Jurig. Nah, di momen ini si Jurig memberi satu pilihan agar ilmu keabadian dalam jiwa Rimba sempurna. Penguasa Lati Ireng itu harus berani menyantap bayi di hadapannya hidup-hidup. Ini merupakan simbol gaib supaya darah anak itu tak membawa kesialan bagi Rimba di medan perang. Rimba sempat tertunduk. Ia benar-benar dilema. Sebrutal apapun dirinya, Rimba tak sampai hati jika harus menyantap bayi itu. Penguasa Lati Ireng tersebut mendongakkan kepalanya, lalu menatap tajam ke arah si Jurig. "Bagaimana kalau kau saja yang kusantap?" tanya Rimba dengan wajah mengerikan. Si Jurig cuma tertawa mendengarnya. "Kalau kau melakukan itu, kau akan mempertaruhkan nyawamu," kata si Jurig. Tiba-tiba Rimba mencekik serupannya itu dan menghisap semua kekuatan si Jurig sampai tak tersisa. Rimba menjerit kesakitan. Kekuatan yang ia hisap itu ternyata melewati kapasitas jiwanya. Dengan sekuat tenaga, ia mengerahkan semua kekuatan batinnya untuk menguasai aura hitam yang ia dapatkan dari si Jurig. Bahkan tak sampai di situ, Rimba juga menghisap semua arwah dalam dimensi itu untuk berkumpul dalam raganya. Beberapa saat kemudian, habis sudah semua makhluk yang bergentayangan dalam dimensi itu, terkecuali si bayi. Setengah tubuh Rimba bagian kiri membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap, sementara setengahnya lagi masih berwujud tubuh Rimba. Rimba juga memiliki sepasang mata yang berbeda warna. Sebelah kiri berwarna merah darah dan sebelahnya berwarna putih tanpa bola mata. Awalnya, kekuatan besar yang ia hisap itu membuat dirinya jadi kesulitan menguasai jiwanya. Bisa dibilang, tubuh Rimba kini memiliki dua
jiwa. Dengan sekuat tenaga, Rimba menaklukkan sebagian tubuhnya yang busuk. Setelah semuanya selesai, penguasa Latiireng itu menatap bayi dalam keranjang. "Kita akan segera bertemu," ucap Rimba. Ia pun keluar dari dimensi gaib dan kembali ke alam nyata. Dengan kekuatan barunya, Rimba terbang dan turun ke markas besar Latiireng. Segera saja, ia mengumpulkan semua panglimanya. "Turunkan semua bala tentara yang ada. Kita akan berangkat nanti malam," ucap si penguasa Latiireng. Seluruh panglima begitu terkejut menyaksikan wujud Rimba yang aneh. "Apa yang membuatnya menjadi seperti itu?" bisik Panglima Kliwon bertanya. Legi tersenyum jahat. "Itu bukan urusan kita, Kliwon. Target kita adalah kepala Jaka. Setelah itu, kita akan pergi meninggalkan konflik menjijikan ini," kata Legi. Ternyata diam-diam Legi dan panglima lainnya punya misi lain. Bisa dibilang perintah perang besar yang dipimpin Rimba hanyalah sebuah jembatan. Mereka tak sepenuh hati mengikuti Rimba. Di tengah-tengah kesibukan pasukan yang bersiap diri, ada seorang prajurit dari bangsa halus menghadap Rimba. "Tuan, semua bala pasukan dari wilayah kekuasaan Latiireng bersedia ikut perang. Tapi ada satu kelompok yang menolak perintah," kata si prajurit. "Siapa dia?" tanya Rimba. "Mereka adalah pasukan dari Gua Raja Monyet," jawab si prajurit. Tak hanya jawara beraliran hitam yang terafiliasi dengan Latiireng, rupanya si prajurit juga mengabarkan berita perang melawan Abah Gufron pada pasukan monyet. Sejak dulu, Raja Monyet memang sering ditawari untuk beraliansi dengan Latiireng. Namun, dia selalu menolak lantaran ambisi Rimba yang mementingkan urusan pribadinya. Makanya selama ini, Raja Monyet memilih untuk tak berpihak pada siapapun dan tinggal di sebuah goa untuk menjaga mata air. Kemudian Rimba mengambil sebuah tengkorak manusia yang tergantung di sisi singgasana dan melemparkannya pada si prajurit. "Temui mereka lagi. Tunjukkan tengkorak ini," perintah Rimba. Segera saja prajurit itu menghilang dari pandangan dan tiba di goa si Raja Monyet. Prajurit Latiireng itu kembali disambut oleh auman monyet-monyet berbadan kekar. Tak lama kemudian, si Raja Monyet pun keluar. "Mau apa lagi kau? Sudah kubilang, pasukanku tak akan ikut dengan Latiireng," gertak si Raja Monyet. Prajurit itu melemparkan tengkorak manusia yang ia bawa. Raja Monyet menangkapnya. "Aku hanya ingin menyampaikan pesan dari Tuan Rimba," kata si prajurit. Para monyet di sana seketika gemetar. Itu adalah isyarat kalau mereka tak merapat bersama Latiireng. Bisa dipastikan seluruh makhluk di gua itu akan dihabisi tanpa sisa. Tapi edannya, dengan gagah si Raja Monyet meremukan tengkorak itu hingga menjadi bubuk. Prak! "Ini tak cukup untuk menakut-nakuti kami," gertak si Raja Monyet. Prajurit itu pun bertepuk tangan atas kelancangan Raja Monyet. "Semoga saja kalian selamat," pungkas si prajurit dan pergi menghilang. Setelah itu, si Raja Monyet gelisah sendiri. Biar bagaimanapun, pasukannya kini berada dalam ancaman besar. Para monyet pun seketika menghujani banyak pertanyaan atas sikap rajanya itu. Kenapa tak mengikuti saja tawaran Latiireng agar pasukannya bisa tetap hidup? Bagaimana jika Latiireng menang dalam perang ini? Tentu saja nasib mereka akan tamat diratakan oleh Latiireng. Karena pusing dilempar banyak pertanyaan, si Raja Monyet memukul dinding goa hingga bergetar. Seketika pasukannya terdiam. Raja Monyet menjelaskan, meski mereka memilih salah satu antara kubu Rimba atau Abah Gufron, ancaman kematian akan tetap menghantui. Pilihannya hanya dua, mati dalam kegelapan atau mati bersama setitik cahaya. Ucapan Raja Monyet menggetarkan para pasukannya. Satu persatu mereka mulai memukul dadanya. Mereka berikrar akan mengikuti kemanapun langkah sang raja. Nah, kira-kira kemana pasukan monyet akan merapat? Kita akan segera tahu. Sementara itu, penolakan yang dilakukan pasukan monyet sempat membuat Rimba murka. Ia memerintahkan sebagian pasukan untuk berbelok arah demi membumi hanguskan goa monyet. Namun Panglima Legi angkat bicara. "Rimba,
Biar bagaimanapun, kekuatan pasukan monyet tak bisa dianggap remeh. Jika kau mengirim sebagian pasukan ke sana, itu sama saja dengan mengurangi kekuatan bala tentara kita, kata Legi sambil mengingatkan kalau Lati Ireng harus berangkat dengan kekuatan penuh. Ucapan Legi ada benarnya. Rimba mengurungkan niatnya dan fokus pada target utamanya, yakni Ujang. Setelah semuanya dirasa sudah siap, Rimba pun berangkat bersama ratusan tentaranya yang terdiri dari bangsa manusia dan jin. Lati Ireng hanya menyisakan beberapa prajurit untuk berjaga di markas. Selebihnya, mereka semua berbondong-bondong menyerbu Surau Abah. Demikian kisah Ujang kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.